Sukses adalah konsep yang sangat personal dan memiliki definisi yang sangat beragam bagi setiap individu. Secara umum, sukses dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan atau hasil yang diinginkan. Namun lebih dari sekedar mencapai target, sukses juga seringkali dikaitkan dengan kepuasan, kebahagiaan, dan juga rasa pemenuhan diri. Definisi sukses bersifat subjektif dan dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu dan juga pengalaman hidup seseorang. Apa yang dianggap sukses hari ini mungkin belum tentu juga dianggap sukses untuk di masa yang akan datang. Dan juga apa yang dianggap sukses oleh suatu orang atau seseorang juga belum tentu dianggap sukses oleh orang atau individu lainnya. Nah, sukses juga memiliki berbagai macam dimensi. Nah, dimensi-dimensi sukses itu ada jenis-jenisnya dan ada macam-macamnya. Dilihat dari berbagai dimensi, tidak hanya terbatas pada satu dimensi saja. Nah, sukses itu ada sukses karir atau profesional. Nah, ini seringkali melibatkan pencapaian berupa jabatan atau pengakuan dalam bidang pekerjaan tertentu, ataupun juga stabilitas dari dalam finansial, atau juga dampak positif yang dihasilkan melalui pekerjaan. Itu sukses dimensi dari bidang karir begitu atau profesional. Dan juga ada yang disebut sukses secara finansial. Nah, sukses secara finansial itu kan jelas ya. Sukses memiliki banyak uang atau tabungan yang berlimpah, atau memiliki rumah yang memang sesuai dengan keinginan kita, ataupun juga memiliki kendaraan yang memang orang lain nggak punya, kita punya, begitu. Jadi artinya sukses finansial itu memang secara harfiah itu sudah jelas gitu ya. Memiliki apa namanya aset-aset yang bisa dibilang sudah memenuhi apa yang kita inginkan gitu. Kemudian ada kesuksesan yang bersifat pribadi atau emosional. Ini berkaitan dengan kebahagiaan internal atau juga kesehatan mental, atau juga ada sukses berhasil mengembangkan kemampuan diri atau meningkatkan skill gitu ya. Kemudian juga kemampuan untuk menjaga keseimbangan hidup atau pola hidup. Sukses secara pribadi itu ya modelnya semacam itu. Dan juga ada sukses di dimensi hubungan ya. Artinya hubungan itu pada fokus pada kualitas hubungan dengan keluarga, dengan pertemanan, ataupun juga dengan pasangan. Hubungannya hubungan semacam apa ya? Jelas hubungan yang sehat, hubungan yang harmonis, saling menjaga, juga saling mendukung, juga saling membantu gitu. Jadi hubungan-hubungan yang harmonis antara keluarga, teman, ataupun juga dengan pasangan ya, itu juga apabila kita bisa harmonis dengan orang-orang itu gitu ya, ya itu pun bisa disebut sebagai kesuksesan. Tapi kesuksesannya itu sukses dalam bidang atau dalam dimensi hubungan kita dengan orang lain. Ada dimensi lainnya yaitu sukses dari dimensi kesehatan. Nah, dimensi ini berkaitan dengan kondisi fisik yang sehat meskipun usia panjang gitu ya, tapi tubuh ini masih bisa produktif karena tubuhnya sehat, ataupun juga mental ya, mental yang prima, kemudian juga memiliki gaya hidup yang sehat atau menjaga pola hidup yang sehat dan juga terhindar dari penyakit-penyakit serius. Nah, itu pun adalah merupakan kesuksesan, tapi dimensinya itu adalah dimensi kesehatan. Dan juga yang terakhir itu kesuksesan di dimensi sosial. Nah, di dimensi sosial ini adalah tentang bagaimana kita bisa memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, ataupun juga kita ini punya peran penting di lingkungan masyarakat. Tenaga dan pikiran kita sangat berguna bagi lingkungan masyarakat ataupun orang lain, atau membuat sebuah lingkungan itu menjadi lingkungan yang lebih baik lagi apabila keberadaan kita ini sangat berpengaruh gitu, menjadi lebih baik. Nah, itu pun juga adalah disebut kesuksesan, tapi dimensinya itu dimensi sosial. Nah, pada intinya apabila kita semua mampu menguasai seluruh dimensi kesuksesan itu, ya kita bisa dikatakan menjadi manusia yang memang betul-betul seutuhnya. Manusia yang bisa dikatakan manusia yang sempurna gitu, manusia yang sukses gitu. Tapi kadang-kadang banyak orang yang punya finansial yang baik tapi hubungan dengan keluarga tidak harmonis, ataupun juga misalkan punya kesehatan yang baik
tapi finansial nggak baik-baik saja. Bagaimana kita semua bisa menjaga keseimbangan dimensi-dimensi kesuksesan itu menjadi semuanya itu berada dalam diri kita begitu. Nah, ini yang memang menjadi tantangan setiap manusia gitu. Nah, artinya intinya adalah kesuksesan itu adalah tentang Nah, intinya itu adalah kesuksesan adalah tentang hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita miliki dan mencapai apa yang paling penting dalam diri kita. Nah, kemudian ya, untuk menjadi orang yang bisa dikatakan sukses secara keseluruhan gitu ya, kita ini mesti menjadi orang yang terus berkompetisi, bersaing. Itu mau tidak mau kan, ketika kita ingin menjadi orang yang disebut atau memiliki kesuksesan dari dimensi-dimensi yang sudah kita jabarkan di segmen 1 tadi, tentu perjalanannya memang tidak mudah. Itu harus mencapai tahapan-tahapan atau jalan-jalan. Bahkan bisa dikatakan boleh jadi kita ini mesti berkompetisi, mesti bersaing dengan yang lainnya gitu. Nah, artinya kompetisi ini adalah bukan sesuatu hal yang negatif gitu. Nah, secara biologis, kompetisi adalah bagian dari naluri dasar manusia untuk bertahan hidup. Sejak zaman purba, manusia harus bersaing untuk mempertahankan hidupnya atau mempertahankan kelompoknya. Nah, sejak zaman purba, manusia harus bersaing mendapatkan sumber daya yang terbatas seperti makanan, air, tempat tinggal, dan juga bahkan pasangan. Nah, individu yang lebih adaptif dan juga kompetitif memiliki peluang yang lebih besar untuk bertahan hidup dan mewariskan gen mereka yang kemudian memperkuat sifat kompetitif dalam populasi manusia dari generasi ke generasi. Kemudian juga kompetisi ini adalah merupakan peningkatan diri dan juga perkembangan. Nah, kompetisi dapat menjadi motivasi kuat untuk terus meningkatkan kemampuan diri. Ketika manusia bersaing, mereka cenderung berusaha mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Kemudian bekerja juga lebih keras dan juga mencari cara inovatif untuk mencapai tujuan. Memang kita sebagai manusia itu terus bertarung, saling mengalahkan. Tapi kompetisinya itu kompetisi kalau sekarang sudah ada aturannya, sudah ada relnya gitu. Kompetisi dengan cara yang sportif, dengan cara yang baik, tidak melanggar hukum. Juga kompetisi ini juga adalah sebagai sarana atau cara kita untuk mencapai sebuah tujuan dan juga mendapatkan pengakuan sosial. Ya memang seperti itu gitu. Manusia juga berkompetisi untuk mencapai berbagai tujuan pribadi, termasuk ya meraih prestasi, kemudian pengakuan dan harga diri, ya kan. Ketika kita dikalahkan ini kan sangat bisa dikatakan menyakitkan gitu ya. Ketika kita bertarung dengan orang lain dalam suatu bidang, kemudian kita kalah, itu kan sangat tidak mengenakan. Dan kalau menang itu justru menjadi kebanggaan tersendiri begitu. Tapi ya itulah kompetisi, mengejar kekuasaan. Itu juga kompetisi juga adalah salah satu sarana untuk mengejar kekuasaan dan kedudukan. Nah, itu normal sebagai manusia, sebagai makhluk yang terus untuk mempertahankan dirinya. Nah, juga kenapa ada terjadinya kompetisi? Karena keterbatasan sumber daya. Di dunia ini sumber daya seringkali terbatas. Sumber daya apa? Ya sumber daya alam atau segala macam. Itu terbatas. Manusia harus bersaing untuk mendapatkan bagian yang mereka inginkan. Nah, keterbatasan inilah yang memicu terjadinya suatu kompetisi begitu. Dan kemudian juga adalah aspek psikologis dan juga emosional. Nah, ini berkaitan dengan adrenalin dan juga kegembiraan gitu. Sebagai orang yang suka berkompetisi, itu memberikan sensasi adrenalin dan juga bahkan kebahagiaan. Kalah, saling mengalahkan atau bahkan juga dikalahkan itu kadang-kadang kita itu berbahagia gitu dengan hal-hal seperti ini. Ya dalam permainan olahraga apapun gitu ya. Kadang-kadang kita ingin bermain gitu, mau kalah ataupun menang ya kita tetap berbahagia. Dan juga yang berikutnya secara psikologis itu adalah untuk membuktikan diri. Kompetisi ini bisa menjadi sarana untuk membuktikan diri, mengukur kemampuan diri kita, dan membuktikan nilai atau kemampuan kita di mata orang lain. Nah, apakah kompetisi ini memiliki manfaat yang baik? Tentu saja memiliki manfaat yang baik.
manfaat positif begitu. Penting juga untuk diingat bahwa kompetisi yang sehat adalah yang mendorong pertumbuhan dan inovasi tanpa merugikan orang lain secara tidak etis. Nah, apakah kompetisi ini memiliki hal yang positif? Tentu saja memiliki hal yang positif begitu. Tapi dengan catatan kompetisinya itu adalah kompetisi yang sehat. Kompetisi yang sehat itu mendorong pertumbuhan, mendorong peningkatan kemampuan diri kita ataupun bahkan kelompok gitu. Meningkatkan inovasi begitu. Juga kompetisi yang sehat juga yang terpenting itu tidak merugikan orang lain. Nah, berikutnya menyambung dari kompetisi tadi, kita sekarang lanjut ke segmen berikutnya yaitu kebaikan. Nah, manusia harus berbuat baik karena beberapa alasan fundamental yang saling terkait mencakup dimensi etika, sosial, dan juga psikologis gitu. Ini bukan hanya tentang norma, tapi juga tentang bagaimana kita berfungsi sebagai individu dan juga masyarakat. Manusia harus berbuat baik itu karena beberapa alasan yang sangat fundamental dan juga saling terkait, mencakup ya dimensi etika, moral, sosial pun juga psikologis gitu ya. Ini bukan hanya tentang norma, tapi juga tentang bagaimana kita berfungsi sebagai individu, juga sebagai bagian dari masyarakat. Pertama, etika dan moral. Nah, sejak awal peradaban, sebagian besar budaya dan agama mengajarkan pentingnya kebaikan. Ada pemahaman bahwa berbuat baik adalah hal yang benar untuk dilakukan. Ini seringkali didasari oleh prinsip-prinsip universal ya, seperti empati. Empati itu adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Mendorong kita untuk membantu dan mengurangi penderitaan. Juga ada yang disebut sebagai keadilan. Keadilan ini adalah berbuat baik seringkali selaras dengan gagasan keadilan dan memastikan perlakuan yang setara bagi semua. Dan juga adalah tanggung jawab. Ya. Ada rasa tanggung jawab moral untuk berkontribusi pada kesejahteraan sesama dan juga lingkungan. Berbuat baik juga adalah fondasi bagi masyarakat yang sehat dan juga berfungsi. Ketika individu berbuat baik, ini menciptakan efek domino yang positif. Efeknya apa? Membangun kepercayaan, ya kan? Menciptakan lingkungan yang positif, dan yang terakhir adalah mengurangi konflik. Meskipun ya berbuat baik ini dianggap adalah seringkali dianggap dilakukan untuk orang lain, berbuat baik juga memiliki dampak positif yang signifikan bagi individu atau seseorang yang melakukannya. Dampak positif semacam apa yang didapatkan oleh seorang individu apabila dia berbuat baik? Nah, ini meningkatkan kebahagiaan, kemudian mengurangi stres, kemudian juga meningkatkan harga diri, dan juga membangun makna hidup begitu. Nah, apabila dilihat dari kacamata yang lebih besar lagi atau skala yang lebih besar lagi, kemampuan manusia untuk berkolaborasi dan saling membantu atau berbuat baik ya adalah kunci kelangsungan hidup dan evolusi kita gitu. Tanpa berbuat baik atau tanpa kebaikan, manusia ataupun masyarakat tidak akan bisa terbentuk dan bertahan. Kemampuan untuk peduli pada sesama memungkinkan kita menghadapi tantangan besar sebagai sebuah kelompok begitu. Intinya, berbuat baik bukan hanya pilihan, tetapi juga kebutuhan fundamental yang membentuk siapa kita sebagai individu dan bagaimana kita hidup bersama sebagai masyarakat. Ini adalah kunci menuju kehidupan yang lebih bermakna. Kemudian juga masyarakat yang lebih harmonis dan dunia yang lebih baik. Kemudian berikutnya, apa itu etos? Ya, etos itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti sikap atau juga kepribadian atau watak, karakter, keyakinan atas sesuatu. Secara umum, etos adalah pandangan hidup yang khas
dari suatu golongan sosial ataupun juga individu atau bahkan masyarakat. Ini mencerminkan sistem nilai yang diyakini dan menjadi dasar perilaku. Etos dibentuk oleh berbagai macam kebiasaan, pengaruh budaya, dan juga sistem nilai yang dianut. Singkatnya, etos adalah karakteristik dasar, pandangan, atau semangat yang melekat pada individu ataupun kelompok begitu. Ya, secara sederhananya itu etos adalah dapat dianggap sebagai jiwa atau karakter dari sesuatu. Nah, etos ini biasanya terdiri dari berbagai macam atau beberapa komponen-komponen yang saling terkait. Nah, komponen apa itu? Pertama, nilai-nilai atau value, prinsip-prinsip atau standar perilaku yang dianggap penting dan berharga. Ya, maksudnya itu adalah prinsip dasar atau prinsip standar perilaku yang dimiliki oleh seseorang. Contoh, misalkan itu kejujuran, kemudian integritas, kemudian kerja keras, semangat, kemudian keyakinan, anggapan atau pandangan yang diterima sebagai kebenaran. Kemudian sikap atau attitude, ya. Ini mempengaruhi bagaimana seseorang atau individu ini bersikap, ya, berperilaku terhadap dirinya sendiri, terhadap manusia lainnya, atau terhadap lingkungan. Kemudian berikutnya itu adalah prinsip. Prinsip itu adalah aturan dasar atau pedoman yang dimiliki atau yang diikuti dalam tindakan atau keputusan pribadi atau kelompok masyarakat gitu. Suatu individu yang punya prinsip, ya, atau aturan dasar dan dia teguh dalam pedoman itu, yaitu dia memiliki sebuah prinsip. Nah, contoh etos dalam berbagai konteks itu macam-macam juga jenisnya, ya. Etos itu dapat ditemukan di berbagai tingkatan. Yang paling sering kita dengar itu ya etos kerja, ya, mengacu pada seperangkat nilai yang berkaitan dengan cara seseorang menyelesaikan pekerjaannya atau menyelesaikan tugas-tugasnya, berkaitan juga dengan dedikasi, ketekunan, kemudian juga profesionalisme atau profesionalitas, dan juga rasa tanggung jawab terhadap ya pekerjaannya itu. Kemudian juga etos sebuah perusahaan atau juga organisasi. Contohnya misalkan gitu ya, perusahaan yang atau organisasi yang berorientasi pada inovasi gitu ya, pelayanan terhadap pelanggan, memberikan kepuasan terhadap pelanggan, memberikan kebahagiaan terhadap pelanggan atau konsumen gitu. Itu adalah etos yang bagian atau contoh etos dari perusahaan. Sehingga perusahaan itu atau organisasi itu bisa terus bertahan itu, berkelanjutan. Kemudian juga etos budaya, ya, etos budaya ataupun etos masyarakat. Nah, ini karakteristik ini, misalnya di Indonesia itu kita punya etos yang disebut etos gotong royong, antar sesama warga atau masyarakat, sesama tetangga. Atau ada etos biasa dikenal di dunia barat itu individu, etos individualisme, namanya di beberapa masyarakat barat. Kemudian juga ada etos individu. Yang terakhir nih etos individu. Itu prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup seseorang. Nah, apakah etos itu penting? Ya tentu saja penting begitu. Etos ini bisa membentuk identitas, ya, identitas individu ataupun identitas kelompok masyarakat atau bahkan negara. Gitu. Etos ini bisa menjadi kompas atau penunjuk arah bagaimana perilaku kita atau generasi berikutnya untuk berjalan sesuai dengan etos yang telah diwarisi oleh generasi-generasi sebelumnya. Kemudian juga membangun kohesi atau menciptakan rasa persatuan dan tujuan bersama di antara anggota kelompok. Kemudian berikutnya itu adalah membangun konsistensi. Artinya itu adalah memastikan bahwa tindakan berjalan lurus dengan nilai-nilai inti yang dibawa oleh individu ataupun masyarakat. Kemudian yang berikutnya itu mempengaruhi reputasi. Nah, ini yang penting nih, mempengaruhi reputasi. Etos yang kuat, etos yang positif, ini sangat-sangat dapat meningkatkan kepercayaan
dan rasa hormat, sehingga reputasi kita, individu, kelompok masyarakat, kelompok sosial, ini menjadi reputasinya itu reputasi yang baik ya. Ya, mudah-mudahan penjabaran kali ini bisa bermanfaat dan mudah difahami. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.